Baiklah, untuk video kali ini kami akan menunjukkan cara menginstal Windows XP menggunakan cara USB. Dan untuk membuat bootable USB-nya, kami menggunakan aplikasi Rufus. Pertama-tama, saya sampaikan dulu apa itu Rufus. Rufus adalah alat yang membantu untuk memformat dan membuat perangkat USB menjadi bootable. Rufus sangat berguna di mana jika Anda ingin membuat media instalasi USB dari ISO bootable, contohnya Windows, Linux, dan semacamnya. Jadi, untuk instalasi dengan cara ini, kalian memerlukan USB, aplikasi Rufus, dan ISO Windows XP. Dan bagi kalian yang belum mengetahui apa itu ISO atau yang disebut dengan file ISO adalah file arsip yang merupakan salinan identik data yang tersimpan di disk optik. Step pertama sebelum kita menginstal Windows XP, kita akan mendownload dan mengatur ISO melalui Rufus. Dan di sini, saya telah mendownload Rufus beserta Windows XP. Ya, oke. Jadi selanjutnya, setelah kalian mendownload file Rufus dan juga file Windows XP-nya, sebelum kalian menginstal atau membootable Windows ini, kalian terlebih dahulu menyiapkan flash disk dan agar dicolok terlebih dahulu flash disknya. Oke, di sini saya akan mencolok. Terus kalau sudah, kita buka Rufus dan kita pencet yes kalau ada kayak notifikasi gitu, konfirmasi gitu. Terus kita select, ini kita bisa kita drag aja, kita tunggu ya. Nah, setelah itu kita start. Oke. Oh ya, pastikan flash disk kan sudah siap untuk diformat ya, karena cara ini atau membuat bootable ini akan memformat data kalian, data di flash disk kalian. Oke. Kalau sudah merasa sudah aman, tinggal oke aja. Kita tunggu. Oke, maka apabila sudah ready, maka sudah selesai. Dan kalian tinggal akan melanjutkannya saja ke BIOS. Oke. Oke, jadi setelah kita berhasil bootable si flash disk tadi, kita langsung saja restart PC atau laptop kita. Terus masuk ke BIOS dengan tombol shortcutnya masing-masing. Di sini menggunakan F2 di PC saya. Nah, F2. Jadi itu tuh tergantung shortcut laptop atau PC masing-masing. Kalian bisa mencarinya di Google sesuai dengan entah itu merek laptop kalian atau merek motherboard kalian bisa cari saja. Oke, di sini kita masuk ke BIOS, terus kita kan ada UEFI. Di sini kita pilih Toshiba Transmemory sesuai dengan nama flash disk kita. Kemudian kita ke power. Save and exit. Kemudian ya save and exit dan setup, kemudian yes. Kemudian ya kita tunggu, maka dia akan booting ke flash disk kita untuk melanjutkan instalasi Windows XP. Setelah booting, tampilan akan seperti ini dan teman-teman diminta untuk menekan tombol apapun. Jadi silahkan teman-teman menekan tombol apapun yang ada di keyboard teman-teman. Jika sudah, tampilan akan seperti ini, Windows Setup dengan latar biru. Namun jika tampilan teman-teman tidak seperti ini, itu berarti ada kemungkinan teman-teman ketika diminta menekan tombol itu terlewat. Karena itu ada waktunya, jadi teman-teman juga harus cepat untuk menekannya. Jika seperti itu, teman-teman bisa restart kembali komputernya
dan ulangi lagi. Oke, di setup ini kita diminta untuk mengatur pembagian penyimpanan Windows kita. Dan di setup ini juga menampilkan list partisi yang ada di komputer kita. Dan pada video ini, komputer ini sebelumnya sudah terinstall Windows dan ada 2 partisi ya kan. Ada partisi 1 adalah local disk C dan partisi 2 itu adalah local disk D. Untuk partisi 2, di sini ada data yang tersimpan. Dan saya tidak ingin data yang ada di partisi 2 hilang. Jadi untuk itu partisi 2 jangan disentuh sama sekali, jangan kita hapus, karena jika kita hapus ya tentu saja data yang ada di local disk D ini akan hilang. Dan karena saya hanya ingin menginstal Windows-nya saja, maka yang perlu kita sentuh hanya di partisi 1. Dan untuk itu kita bisa hapus dulu partisinya dengan menekan tombol D. Oke. Jika sudah menekan tombol D, akan diminta semacam konfirmasi. Nah, jika teman-teman yakin, silahkan teman-teman mengklik tombol enter untuk continue. Jika sudah dan sudah diklik tombol continue, silahkan klik tombol L. Dan dari partisi 1 tadi, sekarang namanya berganti menjadi unpartitioned space, yang berarti partisi teman-teman sudah berhasil dihapus. Dan untuk menginstal Windows-nya, kita perlu bikin lagi partisinya di unpartitioned space tadi dengan menekan tombol C. Nah, di sini akan membuat partisinya lagi dan kita enter saja mengikuti ukuran yang sebelumnya. Nah, sekarang partisi 1 sudah ada, tetapi formatnya masih raw atau masih mentah. Jadi tidak seperti partisi 2 yang NTFS. Dan untuk itu kita perlu format menjadi file system NTFS. Untuk itu kita bisa menekan tombol enter untuk menginstalnya. Nah, di sini pastikan ada di opsi ketiga. Silakan jika sudah, klik tombol enter atau continue. Nah, di sini Windows-nya akan mengformat partisi kita tadi dan kita tunggu saja prosesnya. Jika prosesnya telah selesai, komputer kita akan restart secara otomatis. Oke, komputer kita di restart dan jika seperti ini kita abaikan saja. Dan jika diabaikan, kita akan booting dengan logo Windows XP. Kita tunggu saja. Dan kita di sini perlu setup lagi. Cuma yang membedakan dengan proses yang sebelumnya, di sini tampilannya sudah graphical user interface. Jadi kita bisa menggunakan mouse, kita bisa menggunakan keyboard, jadi lebih interaktif dan lebih mudah untuk diatur. Dan di sini kita tunggu saja sampai muncul window-nya untuk mengatur konfigurasi awalnya. Dan perkiraan waktunya sekitar 40 menit, jadi kita tunggu saja. Oke, selanjutnya akan muncul window setup seperti ini. Dan teman-teman bisa mengatur standar formatnya ya. Format uang, format tanggal, format waktunya dengan menekan tombol customize ini. Bawaan dari Windows ini adalah US, dan karena saya ingin format Indonesia, saya pilih Indonesia. Dan mungkin lokasinya ini kita ganti saja ke Indonesia. Jika sudah, teman-teman bisa simpan dengan mengklik tombol apply lalu OK. Selanjutnya adalah text inputnya. Karena text input saya menggunakan keyboard US, jadi next saja, tidak perlu mengatur. Selanjutnya kita diminta untuk mengisikan nama lengkap ataupun nama organisasi. Silakan teman-teman isikan
namanya. Di sini saya memberi nama tutorial. Dan untuk nama organisasi sebenarnya opsional, jadi teman-teman bisa kosongkan saja dan menekan tombol next. Selanjutnya, kita bisa menggunakan komputer name bawaan dari Windows-nya, ataupun kita bisa ganti komputer name-nya menjadi yang lain. Misal saya menggantinya menjadi tutorial PC. Dan selanjutnya kita bisa menentukan password untuk Windows kita, supaya ketika di awal masuk Windows itu kita diminta passwordnya. Dan password ini sebenarnya optional, jadi teman-teman bisa langsung saja next, bisa dikosongkan, silahkan pilihan teman-teman. Jika sudah, klik tombol next, dan di sini kita bisa mengatur tanggal dan waktu. Jika dirasa waktu dan tanggal tepat, maka tidak perlu diatur. Selanjutnya kita perlu mengatur time zone untuk mengikuti time zone kita. Untuk Jakarta itu adalah GMT 7 atau waktu Indonesia Barat. Dan untuk waktu Indonesia Tengah itu GMT 8. Jadi kita bisa pilih GMT 8. Kita next saja. Dan Windows akan memproses lagi, dan di sini sebenarnya tidak ada lagi konfigurasi, jadi teman-teman bisa tunggu saja sampai Windows setupnya selesai, dan nanti akan secara otomatis di restart. Oke, jika seperti ini teman-teman bisa menekan tombol OK, dan ini akan mengatur resolusi layar display kita secara otomatis. Jika teman-teman bisa membaca teks seperti ini, silahkan klik OK, jika tidak klik cancel. Oke, kita tunggu. Oke, jika teman-teman tadi di awal menggunakan password, silahkan teman-teman masukkan passwordnya. Nah, sampai sini instalasi dari Windows XP-nya sudah selesai. Dan USB yang teman-teman pakai untuk install Windows-nya bisa dilepas saja. Untuk data yang ada di local disk D, punya saya masih aman, karena waktu awal konfigurasi saya tidak menghapus partition 2-nya. Jadi inilah fungsi untuk membagi penyimpanan kita. Sampai sini saja video dari instalasi Windows XP-nya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih telah menonton.